Laptop. Bukan, Apa Pak. itu? Cue card baru. Kan biasanya gini kan, Digital. sekarang gini, Pak. Saya coba. Sini. Di Zoom, Pak. Oh, touchscreen ini. Touchscreen, Pak. Secanggih-canggihnya kalau alatnya di sini yang dipencet ya sinilah. Sama aja dong, Pak. Sama. Ungkapan kekecewaan. Cakep. Bukan pantun, Pak. Pantun. Nggak, saya muji Anda cakep. Nggak mau. Makasih. Ungkapan kekecewaan terhadap berbagai masalah sosial di Indonesia. Dan keinginan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri menjadi viral. Viral. Lewat hashtag kabur aja dulu. Mau kabur nggak, Teh? Enggak. Bang? Enggak. Ya udah sama Ah, bukannya kamu udah kabur pandangannya? Oh, tua dong. Bukan, Pak. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu boleh? Bertemu lagi bersama saya, host Hatma Prakoso yang akan membawakan acara debat paling panas di Jagat Raya. Iya. Debat kali ini akan bernamakan Namakan ya sama, bernamakan debat kandidat. Oke. Nah, di tengah-tengah saya, kok di tengah-tengah mulu ya ini ya? Maksudnya saya di tengah, di sekitar saya ada Mas Jopres sebagai panelis. Wih, tepuk tangan dulu. Sehat, Mas? Udah lama nggak ketemu. Ini baru tadi. Oh, baru tadi ya? Terima kasih, Mas ya. Lalu, di samping kanan saya di mimbar berwarna merah ada Kang Denny. Kan saya yang Lalu di mimbar berwarna biru ada Cak Londong. Apa tuh? Ngasih tuh. Salaman doang. Salaman. Nah, kali ini bertemakan debat kita adalah jadi gini, Bapak-bapak. Ya. Apa sih permasalahannya apa? Hashtag kabur aja dulu itu kayak banyak banget sih orang Indonesia tuh pada keluar negeri. Ada kutipan dari Pak Menteri kita. Pak Menteri kita berpendapat bahwasannya, Mas Jo silakan. Oh, langsung saya. Apa pendapatnya? Saya penasaran. Ya, silakan Mas Jo. Oh, saya langsung. Pendapatnya apa nih? Pak Menteri itu ngomong apa? Pak Menteri itu berbicara bahwa Tentang. kalau saya kalau terlalu mudah untuk berbicara, makanya saya lempar ke Mas Jo. Baik. Udah dimulai? Boleh, udah. Baik. Udah mau debat kita ini. Udah nggak sabar. Ya, jadi tema kali ini tadi seperti disampaikan oleh Mas Hatma adalah tentang kenapa jadi viral sebuah tagar, yaitu kabur aja dulu. Kabur aja dulu, Pak. Ya, ini tadinya saya kira tagar untuk gas melon karena sempat langka kan pada Ya, kabur. betul. Ternyata bukan. Ini dipicu oleh sebuah statement Pak Menteri Bahlil. Lagi-lagi Pak Bahlil, walaupun statement itu sudah lama. Kalau nggak salah udah setahun atau 1,5 tahun lalu. Betul. Ya, beliau menyampaikan seperti di gambar berikut ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Nah, kata Pak Bahlil kira-kira adalah bahwa untuk orang-orang yang pergi ke luar negeri untuk bekerja dan sebagainya, atau yang tidak mau tinggal di Indonesia, karena kabarnya memang pasca Pilpres kemarin banyak sekali anak-anak muda yang merasa masa depannya itu tidak ada di negeri sendiri, tapi justru ada di negara lain, asing. Singapura terutama. Itu dianggap adalah orang-orang yang diragukan nasionalismenya. Ya, jadi padahal mereka itu banyak sekali sekarang di sosial media berstatement bahwa kami keluar negeri bukan karena nasionalismenya kurang atau bahkan tidak punya rasa nasionalisme,
justru karena rasa nasionalismenya yang tinggi, mereka tidak mau ngerepotin yang ada dalam negeri. Kira-kira begitu. Atau karena mereka punya misi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari duit sebanyak-banyaknya di luar, untuk ikut membangun negeri. Nah, perdebatan antara yang bekerja atau belajar di luar negeri ini dianggap nasionalismenya kurang, itulah yang akan kita perdebatkan hari ini. Pak Denny Chandra mungkin akan bertindak sebagai orang yang berargumen bahwa, wah benar nih, jangan-jangan rasa nasionalismenya nggak ada, jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Sayur asem kali. Sementara Jangan. Iya. Sementara Cak Lontong akan makan sayur asem. Bukan. Jangan. Oh ya. Sementara Cak Lontong mewakili netizen, mewakili publik akan bertanya. Ini hak kami mungkin gitu ya. Akan menyampaikan argumen bahwa Aspirasi. ke luar negeri bukan berarti tidak punya rasa nasionalisme. Silakan. Baik, ngomong-ngomong tentang nasionalisme, saya akan pasrahkan kepada mimbar berwarna merah. Ya. Kang Denny Chandra. Oke. Terima kasih. Nah, gitu. Bukan gitu. Tadi kan pertama gini, Pak. Oh. Jadi arti dari kata nasionalisme adalah paham rasa mencintai yang namanya kebangsaan sebenarnya. Hanya kebangsaan yang sekarang ini tadinya revolusi dari sebuah kata-kata yang tadinya hanya untuk seperti kayak ASEAN yang namanya tuh jadi sekarang tuh udah tercipta yang namanya world citizen. World citizen. Warga dunia. Warga dunia sekarang ini. Jadi lebih lepas. Tetapi kalau ngomongin masalah nasionalisme, Borderless. borderless. Iya. Sekarang Tanpa itu udah mulai batas. berkurang. Karena memang dari pemerintah sendiri tidak ada yang mengarahkan atau mendoktrinasi kepada generasi muda untuk mencintai atau mencontohkan. Makanya kalau misalnya kita melihat yang namanya NKRI, N yang pertama adalah justru nasionalisme. Rasa cinta terhadap tanah air. K-nya adalah karakter. Oh. Kemungkinan kita harus mempunyai setiap orang di Indonesia. R-nya adalah registrasi. Oh. Daftar. Oh iya, karena harus terdaftar Iya. sebagai Ketika kita punya administratif. iya. ketika kita punya karakter, kita akan menjadi role model yang bisa dicontoh untuk orang lain. Iya. Nggak ada, Pak. I. Maksud saya, itu. Oh iya. Dan yang pertama ini adalah yang harus dipunyai oleh setiap bangsa dimanapun juga, Apa itu? yaitu integritas. Integritas. Integritas itu penting. Kalau Anda menanyakan yang namanya nasionalisme, Anda pernah lihat ya, apakah Anda tidak, mungkin saya tidak senasionalisme, rasa cinta saya terhadap tanah air dibandingkan dengan orang-orang seperti apa? Tan Yu Hok, Rudi Hartono, Lim Swee King, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, James Watt. Nggak ada James Watt. Ini atlet James Watt, Pak. James Bond. Gua lagi ngomongin bulu ketek. Bulu tangkis, Pak. Prakas Pradukun. Nggak ada itu. Luar Jin. Orang. Apa? Nggak boleh ngomong lu anjing gitu. Itu nama atlet nama Luan atlet. Jin. Itu pernah yang Han Jiang. yang kiri. Yang itu. Yang ada. Han Jiang Anjing ada. juga kiri, tapi pendek. Sianu Anjang. Jadi Luan Jin itu salah satu atlet bulu tangkis yang Swan ditampar. Free. Ini kenapa jadi tebak-tebakan, Pak? Saya balik lagi. Nasionalisme. Nasionalismenya apa yang dibuat oleh mereka? Mereka bukan warga negara Indonesia. Mereka masih WNA. Ketika Tapi itu. mereka berjuang dengan merah putih di dadanya. 2 medali emas kita dapatkan di Olimpiade. Luar biasa nggak itu? Apakah mereka jauh lebih nasionalismenya lebih tinggi dibanding dengan kita yang tidak apa ya, kasarnya tuh kita sebenarnya tidak memberikan kontribusi yang lebih banyak seperti mereka. Di bulu tangkis itu orang-orang yang hebat semuanya dan mereka berjiwa luar biasa karakternya. Sampai sekarang mereka masih mencintai yang namanya negeri Indonesia dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi warga negara Indonesia. Pak Jobong. Kimon. Cukup. Saya kasih dulu ini nih, salah satu Morten Frost Hansen. pemain bulu tangkis yang pernah ditampar sama Icuk itu adalah Luan Jin tadi. Anda kenalan Icuk
Terus dia bilang, lu anjing, lu yang ranking. Dan salah satu yang paling luar biasanya, ketika waktu dulu, yang paling hebat di bulu tangkis itu adalah All England. All England. All England pada saat Yeah. itu, kalau tidak salah Lim Swee King dikirim ke All England, Iis Sumirat dikirim ke Thailand. Di Thailand itu akan melawan di mana RRC pada saat itu, Republik Rakyat Tiongkok, yang sekarang ini ya, itu baru muncul. RRC Tiongkok dong. Tiongkok, ya. Cungkok lah, Republik Rakyat Dulu Tiongkok. sebutannya Tiongkok. Tiongkok dulu. Bisa. Dia itu baru karena memang bulu tangkisnya lebih hebat kan ya, tapi belum terbukti. Dulu itu dia mengirimkan yang namanya Tang Sienghu Ho Chia Chang. Itu mie ayam. Dahar tahu Tong Jin Chang Kan. Ini Dua-duanya dikalahkan oleh Iis Sumirat. Iya, iya. Luar biasanya bulu tangkis Indonesia. Tapi sekarang PBSI bulu tangkis kita menurun jauh. prestasinya Pak. Prestasinya kalah terus di mana-mana. Sabar Pak. Sabar. Gak bisa ini. Sabar. Apa sabar udah. Sabar Pak. Sabar. Mohon maaf. Sabar. Ini kita bicara nasional. Oh, nasionalisme. Nasionalisme. Saya tinggi. Iya, ini. Hastomo Arbi. Bukan. Lius Pongo. Martin Paes. Arwenda. Sudah. Bukan. Salah. Bukan, Dia pemain nggak bulu tahu. tangkis, bukan. Ada pemain Ada, bulu tangkis Sarwenda namanya ada. Sarwenda. Ada. Lu pikir lagi ngomongin ayam geprek. Ya, Baik. silakan. Calon Tong bisa langsung ditanggapkan. Jadi kembali lagi itu tadi maksudnya bahwa Iya, iya. nasionalisme itu memang harus kita tanamkan. Bukan Betul. berarti mereka yang keluar negeri itu juga kerja itu diaspora yang seperti itu juga tidak mencintai negerinya. Jadi ukuran sebuah nasionalisme itu bukan dari orang ke luar negeri atau tidak, bukan. tetapi bagaimana dia mencintai negerinya. Wih. Ada seorang pejuang dulu yang diusir atau dibuang ke negara lain. Diasingkan. Pak. Saya lupa orang itu siapa, dia dari negara mana, dan diasingkan kemana, saya lupa. Nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Ngapain? Ah, coba tahu Orang ada. kita nggak tahu. Lalu Bapak cerita gimana itu Pak? Siapa? Artinya bukan berarti orang yang seperti itu tidak punya nasionalisme. Tapi saya menyayangkan ya kapanpun itu disampaikan bahwa kalau mengatakan orang seperti ini, hashtag yang lagi viral adalah Kabur aja dulu. Ini sebenarnya hashtag dari netizen itu semuanya adalah untuk introspeksi lebih penting. Kenapa sampai ada hashtag seperti itu? Harusnya introspeksi. Kalau orang-orang yang harusnya menjadi pemimpin sekarang, menjadi pejabat sekarang, yang dikerjakan lebih banyak menyusahkan rakyat, ya jangan heran kalau rakyatnya mending milih kabur aja dulu daripada dipimpin orang-orang yang selalu menyusahkan mereka. Pahami itu, jangan menganggap nasionalisme mereka lebih rendah dari Anda. Justru orang-orang yang kerjaannya hanya menyusahkan rakyatnya sendiri, itulah yang harus dipertanyakan nasionalisme. Kalau orang nasionalismenya tinggi, udah merdeka kita. Kalau orang-orang yang nasionalismenya tinggi, ketika dia diberi amanah, saya yakin dia akan 100% mensejahterakan rakyatnya. Bukan membuat susah rakyatnya. Ya. Itu yang jadi ukuran. Jadi, Saya, ini mohon maaf, ini banyak yang nawarin. ini. Jadi gimana Pak? Anda terlalu Menawarkan asin. apa itu Pak? Anda terlalu Yang asin apa Belanda, harus ditawarkan? Jerman. Bukan, ini saya nggak enak kalau saya sebut negaranya nggak enak. Karena memang bukan negara yang nawarin. Wah, lah. Ada foundation. Oh, yayasan. Ini yayasan. Yayasan. Bukan buat make up. Bukan. Aduh. PBB sana. Gimana? Ya, ini Yayasan, sebuah. Foundation. Mm-mm. FIFA ya? FIFA Foundation. Sama Pak itu. Ujung-ujungnya make up. Mohon maaf, saya pakai SK2. Coba Banyak yang nawarin. Banyak yang nawarin. Nawarin, tapi udah. Waktu Wardah saya- berarti. Udah itu. Waktu saya kuliah, ini bukan pamer, itu banyak yang nawarin mau menyekolahkan saya di luar negeri. Ini loh. Singapura ada. Alhamdulillah. Kemudian ke mana namanya dulu salah satunya Jepang ada. Indonesia. Kemudian Eropa ada juga, ke Amerika ada. Semuanya saya tolak.
Karena Karena mereka menawarin saya sekolah SMP di sana. Udah SMA. Udah SMA. Makanya saya sudah kuliah, makanya saya tolak. SMP jauh banget Pak. Nah, artinya apa? apa? Apa, Pak? Apa? Apa artinya itu? Apa? Bertanya Mas Jo. Kalau ngomongin masalah gitu Anda terlalu sombong. Saya tuh punya temen namanya Lia. Itu saya pernah Teman saya ditawarin. juga. Temen juga. Kakak saya Pak. Jadi dia itu Kakak saya lihat. Jangan-jangan Lia. dia itu kakakmu, temannya dia. Benar, saya kan benar. Itu cuma kesimpulan. Nggak ada hal baru. Kesimpulan. Jadi saya ditawarin kerja dengan gaji yang luar biasa. Karena ternyata Lia itu yang menanamkan nasionalisme di negaranya dia. Semenjak dia nongol, itu ketika Lia itu nongol, itu yang namanya rasa cinta Nasionalisme. Siapa itu? Siapa toh? negaranya, yaitu nongol Lia. Ketika Mongolia Pak. itu stres, kalau Mongol stres. Gua tahu itu. Beda lagi. Kalau Mongol stres. Jadi Bukan. ada Kalau yang stres itu bukan Mongol. Siapa? apa? Judi. Judi, stres. Oh iya. Judi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi- Tapi mohon maaf, tapi kalau kita inget-inget ya, ada peribahasa dulu. Apa tuh Pak? Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Iya, orang. Ini Itu artinya ada apa? peribahasa yang mengatakan bahwa hidup yang tidak enak atau sengsara di negeri sendiri jauh lebih enak daripada hidup bermewah di negeri orang. Konteksnya itu konteksnya sebenarnya bukan membandingkan masalah enak dan mewahnya, tetapi lebih mengatakan bahwa kita harus punya nasionalisme yang tinggi, Oh, iya. mencintai negeri kita daripada negeri orang lain. nggak ada hubungannya Di sama situ- hujan ya? Nggak, itu hanya kiasan sebenarnya. Karena kalau dipikir benar-benar, di sini hujan batu ya tetap lebih enak yang hujan uang. Emas, ya. hujan Logikanya kan gitu. Tetapi itu hanya untuk menggambarkan. Jangan gampang menyerah. Tetapi bukan masalah gampang menyerah. Tapi kalau kita punya pemimpin yang selalu membuat kita dalam kondisi yang menyerah, ada pilihan lain nggak selain menyerah? Yaitu kabur. Kabur Pak. Salah satunya Itu itu sebenarnya menyerah bukan kalau menyerah. kabur tuh. Bukan menyerah, tapi bagaimana kita mempertahankan hidup. Oh, survive. Artinya itu ya? Oh, bukan. Itu Tadi kan bertanya. British. Ya. British short hair itu tadi. Oh, itu kucing. English. Kucing. Ya, seperti itu. Makanya jangan gampang menyalahkan atau menilai nasionalisme orang Jadi lain. tagar tentang kabur Kabur aja aja dulu dulu. itu dipicu oleh konon kabarnya oleh para netizen-netizen yang sekarang punya profesi, punya pekerjaan atau kuliah di luar negeri itu salah satunya adalah karena tidak terlalu percaya bahwa kemudian pergantian rezim ini akan membawa kemudahan-kemudahan pada hidup mereka. Jadi intinya itu. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Mana? Tadi. Oh, tadi. Tadi naruh sini, nggak tahu di mana. Hilang lagi. Bahwa Tapi kita tepuk tangan dulu lah. tagar. Jangan tepuk tangan dulu. Lah gimana? Kita ngomong dulu. Tepuk tangan dulu Pak. Ngomong dulu. Ngomong dulu dikit baru tepuk tangan. Ya. Yang ngomong dulu deh, ngomong dulu. Silakan Pak. Silakan. Halo. Lu gak ada takutnya lu sama om lu. Silakan Pak. Jadi seperti saya katakan, munculnya tagar itu jangan hanya disikapi bahwa wah kayak gitu nggak benar, bukan, tapi kenapa itu bisa muncul. Makanya itu dijadikan alat untuk introspeksi itu jauh lebih baik. Ujung-ujungnya apa? Yang kita perlukan sekarang itu evaluasi. Evaluasi. Mama, nama Yugam, ayam, AB. nama binatang, nama binatang. Nama binatang Dede. dari C. Cak, ayam Cak. Nggak ada. Lu manggil saya. Manggil dong. Kasih tahu ada ayam. Oke, tepuk tangan dulu nih, baru boleh nih tepuk tangan nih. Setelah saya yang dinilai kurang ajar untuk mendahului tepuk tangan daripada berbicaranya Cak Lontong, acara ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Ini debat kandidat kita, bukan debat biasa saja. Kembali lagi di debat kandidat yang sangat panas ini. Silakan panelis ada masukan untuk kedua kandidat. Iya. Saya pikir begini ya Pak. Saya dulu. Kan saya dulu. Dagang. Ya memang Anda dulu lah, ini baru mikir kok. Iya kan saya Saya pikir. Baru mau lempar, Pak.
Jadi ada sebuah berita yaitu Kades kepala desa. Kades. Kades, Pak. Bukan kades, kalau kades desa dong namanya. Desa. Kades sama dengan apoteker, bukan apotikir. Bukan apotiker. Apotiker. Bukan Yang apotiker. benar memang kades, kepala desa. Desa. Kalau kades, kepala desa. Kalau kudis, kepala desa. Agak Siapa yang mau imut ya? kudis? Siapa yang mau kudis? Agak imut ya? Agak Iya. imut. Kudis. Ilidisi. Cildis. Iya. Kan, Pak? Jadi ada anjing dari Bukan. Kok ke saya sih, Pak? Kok ke saya kan bisa ke sana. Oh iya. Kades tadi itu kades Iya. gimana tuh? Jadi ada seorang kepala desa di Ciamis yang dia itu sampai mundur. Ya, kenapa mundur? Kenapa, Pak? Di depannya mentok, ya mundur. Iya. Dia mundur Nah, dari ini sangat bisa terlalu gegabah. Kenapa harus mundur? padahal Kan bisa nyamping. coba. Oke, kalimatnya saya ubah. Ada seorang kepala desa di Ciamis yang dia nyamping, nggak enak ya. Mundur, kata. Nah, intonasinya Iya. Berhentilah sebenarnya. Berhenti Berhenti. Dari jabatannya. Iya, demi masa depan yang lebih cerah mungkin di Jepang. Di sana dia jadi kepala desa juga. Enggak ada. Usaha lain. kurang tahu, Pak. Oh iya. Nggak ada. Ya intinya itu. Artinya mungkin beberapa dari saudara kita di tanah air ini merasa bahwa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, mendapatkan pundi-pundi untuk masa depan jauh lebih mudah di negara lain ketimbang di negeri sendiri. Itu kalau misalnya pencariannya memang untuk mencari nafkah. Kalau dulu orang berbeda yang namanya secara paham politiknya, itu tidak semuanya eksodus ke luar negeri, hanya beberapa orang saja. Seperti yang terjadi misalnya ketika dulu di Aceh tuh. Aceh kan sebelum bersama-sama dengan kita tuh, pemimpinnya kan ada di mana tuh. Oh, ya. iya. Terus juga si Timur Timur. Dia Leste. kan bercerita tentang masalah Timur Timur atau kritikan-kritikannya Dari negara melalui lain. lewat luar negeri gitu. Dengan undang-undang yang dia dapatkan lah, kekebalan hukumnya. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang misalnya berbeda pendapatnya seperti itu, sangat memungkinkan dia ke luar negeri. Tetapi untuk orang-orang yang selama ini kalau misalnya Anda mau memperbaiki negeri ini, terus Anda tidak sepaham, bagaimana akan memperbaiki atau mempengaruhi orang-orang yang lain supaya sepaham dengan Anda? Kalau misalnya Anda di luar. Apa tadi? Exodus ya? Exodus. Itu lagunya Benyamin. Lah yang mana? Exodus ngerimis. Aja. Hujan, Pak. Jauh. Jauh. Saya awalnya mau ikut tapi kok jauh. akhirnya saya ikutnya dari jauh. Jadi kata menurut saya, orang-orang yang seperti itu sebenarnya harusnya ya kita bangun di sini. Makanya ketika kita berpikiran bahwa mereka-mereka yang tadi ya disiapkan menjadi entrepreneur itu, yang seperti selalu saya harus siapkan mereka, mempunyai daya intelijensi dan mengembangkan yang namanya bakat itu ketika mereka di sekitarnya. Tapi setelah beberapa waktu mereka tinggal di luar negeri lalu pulang, banyak hal positif yang mereka dapatkan. Yang tadinya belum hamil, positif hamil. Loh, itu kan Oh, positifnya hamil. bukan. Maksudnya ini, pulang dari Jerman sampai sini, dia jadi tambah pintar. Pulang dari Belanda sampai sini, dia bertambah halus. Itu yang menurut Pulang saya dari salah. Jepang sampai sini, tambah sipit sedikit. Yang itu yang menurut saya itu salah, itu adalah begitu. Jadi ketika kita punya kekuatan untuk seperti misalnya kita yang bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri untuk menjadi lebih pintar, tidak berarti kita harus menyerahkan itu kepada mereka, tetapi kita harus membangun juga anak-anak bangsa di sini juga sama. Karena apa? Karena ketika dia pulang dengan satu mindset yang berbeda dengan yang akan dia pimpin itu, dia akan frustasi dan dia akan kembali lagi ke habitatnya di mana dia lebih suka. Iya. Ini yang jadi permasalahannya. Jadi ketika dia keluar, ada yang membangun bangsa ini juga di sini bersama-sama, sehingga kita ketemu, terjadilah yang namanya Simbiosis, mutualisme. apa tuh namanya? Hah? Perpaduan. Perpaduan itu apa ya? Jadi chemistry. 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 Tapi ini kan Jumat. Jumatri. Jumatri bisa, Pak. Ya. Kemis itu bukan kemisnya itu hari. Walah. Tapi chemistry sebuah kesatuan. Chemistry itu artinya semua hari diawali dari Kemis. Bukan. Itu chemistry itu artinya memang hari, cuman hari ketiga itu Kemis. Kemis bukan Rabu.
Tapi chemistry. Kemis. Gue bilang 1. Ayo, alamak, apa lagi ini? Nah itulah kira-kira benar-benar saya menarik. Jadi pada prinsipnya jangan pernah keluar. Tetapi kalau pada saatnya ini memang Anda punya peluang untuk diri Anda sendiri dengan keluarga menjadi lebih baik, ya kita serahkan. Karena apa yang terjadi di sini banyak juga penemu-penemu diri. Coba Anda berbicara dengan teman-teman di BRIN. Begitu banyak yang sebelum BRIN itu ada namanya LIPI dia itu. Ya, dia menemukan yang namanya banyak sekali penemuan-penemuan yang manfaatnya untuk masyarakat. Ya. Tetapi yang jadi permasalahan untuk menjadikan mereka sebuah produk tersebut dibutuhkan kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya dipakai digoreng oleh orang-orang politik itu sendiri. Nah, ini ini yang menjadi permasalahan. Tapi kembali ke soal eksodus tadi. Iya Pak, ketika kita berbicara tentang devisa TKI, jadi salah satu sumbangan terbesar negara luar negeri. Tanggapan Bapak bagaimana? Boleh saya ngomong ya? Boleh, silakan Pak. Migran nih, masalah migran. Iya. Ya? Pusing saya. Migran. Migran. Itu pusing sebelah, ya. Yang berarti yang pusing kan saya. Iya. Oh, ya, sebelah. Iya. Sebelahnya. Kalau pusing sebelah kan minumnya juga separuh ya. Iya. Cuma sebelah. Oke, jadi Saya nanti minum jadinya sebelah. sehat sebelah. Oh, ya, sehat. Oke, kembali ke masalah devisa negara. Banyak kadang-kadang kita itu memandang sebelah mata. Apaan tuh? Bukan dong. Kan itu maksudnya. Mengecilkan Karena maksudnya. teman-teman kita menjadi TKW di luar negeri. Padahal mereka itu salah satu yang menyumbangkan devisa terbesar untuk negara ini. Artinya apa? Negara juga punya banyak hutang budi terhadap para tenaga kerja ini. Padahal mereka bekerja di sana kan pertaruhannya bukan hanya jauh dari keluarga. Bahkan ada yang meninggal. Nyawa. Seperti itu kan peran negara juga harus dibutuhkan untuk menjaga mereka di luar negeri. Makanya mengukur sebuah nasionalisme bukan secara geografis. Ini kesalahan kita. Iya. Karena tentu ya. nasionalisme itu tidak diukur dari geografis. Bukan berarti orang yang tidak tinggal di Indonesia tidak punya warga negara nih saya ngomong ya, tidak punya nasionalismenya yang tinggi dibandingkan orang yang tinggal di sini. Dan sebaliknya, bukan orang yang tinggal di Indonesia berarti tidak nasionalnya lebih bagus daripada belum tentu. Belum tentu, Pak. Bisa jadi karena memang mereka nggak ada kesempatan. Iya. Orang yang keluar sekolah di luar negeri ya pasti diharapkan Koruptor. Pinter, pinter, ya kan. Yang kedua mereka Pinplan. pinter, plan. Itu apa? Pelinter. Oh, mau nyetak dia. Printer. Printer, Ini Pak. printer. Artinya semua ini kan masalah kesempatan. Iya. Jangan dilihat. Saya jadi ini dulu wakil presiden ketika terjadi masa reformasi yaitu Pak Habibie. Pak Itu B.J. kan Habibie. sekolahnya di Jerman. Oh iya. Beliau kan kuliah di banyak melakukan penemuan-penemuan Iya. luar biasa di dunia Penerbangan. penerbangan di Jerman. Bahkan beliau sebenarnya kalau memilih karir di Jerman akan jauh lebih enak, Sukses. nyaman dan Berkembang. terjamin daripada harus kembali ke Indonesia. Betul. Tapi toh Beliau Pak pulang. Habibie kembali ke Indonesia untuk negaranya. Betul. Iya kan? Ini menunjukkan nasionalisme. Jadi jangan bilang kalau orang keluar negeri, wah nasionalisme pasti rendah. Enggak. Itu harus jadi introspeksi. Kembali lagi ke masalah itu. Saya jadi ingat cerita Rusmin Kardiat Isnandar. Wah, Kita Nggak ada yang harus tahu. simak. Kok nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. 3 orang. kalau Pak Habibie kan satu orang. Oh, 1 orang. Ya, Rusmin, Dipo, Anindya tadi itu satu orang. Kok lain Tapi lagi tadi ya? Kardiat nggak ada. Kardiat. Di Diponya nggak ada tadi ya? Tadi nggak ada Dipo. Ada. Rusmin Diponya. Kardiat Dinggawastu. Ah, itu baru lagi. Ah, ini lagi. kayaknya ini namanya. Malah ini jawabannya. Enggak, Rusmin gimana itu terus? Nah, Rusmin aja lah. Rusmin. Ya. Kita panggil dia Rusmin. Jadi saya jadi teringat ceritanya Rusmin ini. Agak beda memang dengan ceritanya Pak Habibie. Beda. Bukan agak beda, beda banget. Dan Cocok pakai dan agak. nggak ada kaitannya dengan nasionalisme. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah. Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada. Rusmin. Ya, saya aja nggak kenal. Lu ngapain cerita? Cerita ngapain, Tapi Pak? pastilah ada cerita tentang Rusmin. Ya pasti. Nggak ada. Rusmin pasti punya kehidupan juga yang layak diceritakan. Iya, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa Rusmin itu nasionalismenya lebih rendah dari Anda. Oh, benar juga. Iya kan? Karena Rusmin. Ya saya nggak tahu. Gimana sih? Baik. Jadi intinya sesuatu yang kita tidak tahu jangan dijadikan dasar untuk menilai seseorang. Iya. Itu loh. Baik. Paham ya? Paham, Ya. Pak. Itu, Mas.
Jadi prinsipnya saya akan Enggak. Iya. Anda, mohon maaf, Enggak, ini cuman debat manggil bukan khotbah. Kesannya jadi kayak khotbah. Anda. Ketika kita semua itu sudah makin panas debatnya, dari masing-masing kandidat pasti mempunyai closing statement yang sangat indah. Iya. Betul. Silakan dari Cak Lontong dulu. Baik. Saya selalu, bukan selalu ya, saya ingin memulai dari sebuah peribahasa. Peribahasa. Tak kenal maka tak. Sayang. Kamu sama kata sayang? Saya tak kenal sama kata, kamu sayang malah sama kata. Sambungan Bukan, kata, bukan, Pak. Pak. dia tuh Tak kenal sama kata kan gak masalah. Masa harus kenal sama kata? kodok mungkin, kodok Iya. nih maksudnya dia. Iya. Pengen Bangkong. tak kenal maka kodok gitu. Tak kenal sama kata sih nggak masalah bang, kita orang, ya kan? Iya. Ya. Bisa diganti mujair nggak, Pak? Pak Oke. Lele, Pak Lele. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Ayo. Tak kenal sama kata? Saya. Lu balik lagi. Jadi Bapak udah Saya- sampai buncit ke Mambang lagi nih. saya ingin mengatakan bahwa begini ya. Apapun orang punya cita masing-masing. Anda punya cita-cita dari diri Anda. Lebih besar dari itu adalah bagaimana cita-cita Anda bisa memuliakan keluarga Anda. Terlebih dari itu bagaimana cita-cita Anda bisa memuliakan daerah di mana Anda tinggal. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi memuliakan negara yang Anda tinggali. Itu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus punya rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa ini. Wujudnya jangan dianggap atau diseragamkan, karena cara mencintai itu berbeda-beda. Contohnya, saya mencintai profesi saya dengan tekun dan dengan kerja keras Mengikuti, betul. melaksanakan profesi saya. Anda mencintai profesi Anda dengan kerja keras, Anda lakukan profesi Anda, nggak usah melakukan profesi saya. Artinya caranya berbeda, jangan diseragamkan. Saya dulu pernah punya cita-cita pengen jadi apa coba? Kapiten. Yang tahu Dokter, Bapak sendiri. dokter, dokter, Pemain bola, Pak. pilot. Nah itu, Poluan. Hah? Poluan. Emang nggak boleh? Nggak boleh Ya, dong. gimana ya? Jadi kawat. Kabel. Kawat. Kawat. Oh, kan. Ngomong Cita-cita, Pak. Cita-cita. Saya dulu pernah punya cita-cita, saya itu lahir tahun 70-an. Ketika saya ditanya cita-cita, waktu itu saya umur 7, berarti tahun 77. Iya, betul. Citanya mana, Pak? Ini Cita-citanya. dia tahun 77 ya ditanya. Cita-citamu apa? Oh, tahun 77 ya? Tujuh. Terus tahun 79. Itu tujuh, Pak. Tujuh. Bentar. Ini udah bukan ngomong masalah cita-cita, tapi lu udah ngomong cita-cita. Cita-cita itu masih jauh muda. Artinya cita-cita itu berkembang dan bisa berubah. Usia saya 7 tahun dan usia saya 15 tahun ditanya cita-cita, orang yang sama jawabannya bisa berbeda. Jangan dikatakan bahwa saya orang yang tidak punya cita-cita. Bukan, saya punya sesuatu yang ingin saya perjuangkan. Menilainya seperti itu. Betul. Dan kembali ke masalah nasionalisme tadi. Nasionalisme. Ya iya, jadi bicara masalah nasionalisme. Ya. Jadi nasio Sio, Nis. Sosial dan saya memang. nasionalisme. Harus dipancing dulu nih. Jadi pada prinsipnya kita harus tahu lah semuanya itu terkena di mana-mana pun juga. Hubul waton minal iman. Yang artinya, Pak. Yang artinya kalau mencintai negeri itu sama dengan salah satunya dari iman kita itu. Ya. Salah satu yang saya pegang cuma satu. Saya selalu mengenang ini ketika saya mendapatkan yang namanya dari seorang yang namanya Habibie. MAW Browser. MAW Brower. Orang luar negeri, Pak. Orang luar, bukan, itu guru besar saya sebenarnya. Siapa? MAW Brower. Ah, ini yang temennya Rusmin lagi. Enggak ada. Bukan. Jadi salah satu yang harus kita ingat adalah begini. Tidak semata-mata Allah melahirkan kita di sebuah tempat
bahwa itu adalah sebuah tugas untuk membangun tempat tersebut dari segi ekonominya, sosialnya, komunikasinya. Jadi buatlah terlebih dahulu Anda membangun seperti apa yang dikata dia. Dari keluarga yang terkecil dulu dengan cara mencintai akan membangun yang namanya atmosfer positif di dalam sebuah keluarga. Itu akan memberikan yang namanya multiplier efek terhadap orang-orang di sekitarnya. Dari mulai Pak RT, Pak RW, camat, lurah, kades. Itu akan menjadikan semuanya menjadikan sebuah efek yang sangat baik. Nah, dari situlah kita akan memunculkan. Jadi kita mengkader sebenarnya orang-orang itu, dimulai kader tersebut dari keluarga. Menciptakan adik kakak kita semuanya yang sama, menjadi punya efek yang positif terhadap pergaulannya di sekitarnya. Karena ingat, harta yang paling berharga adalah milik keluarga. Cemara itu mah, keluarga Cemara. Kan ada lagunya. Harta yang paling berharga. Bukan itu Pak, nggak gitu. Keluarga. Bisa gitu. Yang paling berharga adalah keluarnya. Keluarga kalau nggak keluar juga kurang bergaya. Itu yang dinamakan, jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga Cindana. Oh, ada dulu film. Saya tahu tuh lagunya tuh. Harta yang paling berharga. Itu kan bukan lagu itu. Beda Pak. Baik. Itu lagu yang menciptakan Ebit G. Ade. Ya itu. Yang menciptakan emang Ade. Ade lah yang nyiptain. Jadi Kalau dari yang Mas Jo. bisa saya sampaikan adalah buruknya situasi dalam negeri itu tidak harus menjadi alasan siapapun untuk pergi ke luar negeri. Tapi untuk anak bangsa yang berkarir, menghasilkan devisa yang luar biasa, juga bukan alasan untuk kita tuduh mereka nasionalismenya rendah. Betul. Oleh karena itu, nasionalisme. Selama Onal masih makan nasi, maka Onal temenmu ya. Siapa? Temennya Rusmin. Onal. Temennya Rusmin. Iya. Jangan-jangan. Betul. Ini ada kaitannya. Semakin mengerucut, Si semakin Onal menarik. itu sebenarnya bukan hanya makan nasi, Apa juga dong? dia susu sapi. Kok bisa? Susu sapi, nasi. Nasional. Baik. Ternyata debat ini kita beri tepuk tangan dulu lah. Terima kasih untuk para penonton dan semuanya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya bersama Debat Kandidat.